itu tidak sebesar yang kita bayangkan. Jadi makanya diputuskan ini bersama-sama dalam rapat, bukan pengambilan oleh seorang saja. Jadi sesudah ini langkah-langkah kita penuhi, maka akan ada proses 9 proses pengujian. Nah, 9 proses pengujian ini akan disampaikan oleh Bapak Isman Bangun dan juga Bu Ainun. Ibu Mary itu nanti insya Allah kabarnya setengah 12 sama 7 menyampaikan saja secara simbolis. Kami persilakan kepada Bapak Isman Bangun terlebih dahulu. Ada 9 langkah pengujian. Sesudah kita ambil keputusan, kita uji dulu sebelum dikeluarkan atau dipublish. Selamat pagi Bapak Ibu. Izinkan kami berbagi sedikit ilmu yang kami dapat selama mengikuti program penggerak yang angkatan 4 kami yang ada di sekolah kita sebanyak 10 orang. Jadi terima kasih kepada kawan-kawan tadi yang sudah mulai dari paradigma, kemudian prinsip, kemudian Bapak Ibu, setelah kita mengetahui tentang paradigma dari prinsip, kita akan memasuki proses bagaimana kita akan melakukan suatu keputusan. Yang pertama tadi kita pilih dulu satu kasus. Jadi kami tadi setuju dengan Ibu PB sesuai dengan rapat kita hari ini. Kita nanti akan berhubungan dengan nilai siswa kita yang akan menjadi nilainya sampai ke masa depannya, nilai yang akan tertera di ijazahnya. Jadi sebelum kita melakukan perubahan atau penentuan nilai, kita nanti akan membuat suatu keputusan. Tapi sebelum kita melakukan keputusan tersebut, kita akan mencoba menganalisa sebelum keputusan ini kita lakukan, apakah keputusan ini nanti ada nilai-nilai yang bertentangan. Jadi itu yang pertama kita lihat. Apakah kalau kita contoh setelah kita lakukan penaikan nilai, atau misalnya kita lakukan hari ini ada remedi dalam proses UTS yang sebenarnya belum pernah dilakukan. Apakah ada nilai-nilai yang bertentangan? Contoh nilai yang bertentangan dengan pendidikan yang kita sepakat sebagai peraturan di sekolah, atau nilai yang bertentangan secara pendidikan secara nasional. Jadi kalau ini tidak ada nilai yang dilanggar atau bertentangan, bisa kita lanjut ke pengujian yang kedua sebelum pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu menentukan kalau terjadi perubahan nilai, siapa yang akan terlibat. Apakah hanya guru yang bersangkutan, atau guru-guru dalam satu komunitas jurusan, atau terlibat seluruh guru yang di sekolah, atau sampai terlibat ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi kita identifikasi pihak-pihak mana yang akan terlibat sewaktu mengubah. Apa gunanya kita mengidentifikasi ini? Karena ini keputusan kita bersama. Jadi nanti tidak ada lagi nanti misalnya kritik yang bisa menyalahkan satu orang karena yang ini yang mengubah. Jadi pihak-pihak yang terlibat ini harus memang kita libatkan dari awal agar keputusannya akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita identifikasi. Contoh kalau hari ini kita mau melakukan perubahan nilai, penyesuaian untuk pengisian ijazah, siapa saja yang akan terlibat? Yang pasti guru mata pelajaran. Kemudian akan mendapat persetujuan dari kajur. Kemudian akan sebelum ke kajur akan mendapat rekomendasi dari wali kelas. Kemudian akan mendapat rekomendasi dari kajur. Kemudian yang terakhir dari wakil kurikulum dan pimpinan sekolah menyetujui atau tidak. Jadi pihak-pihak yang terlibat ini kita pastikan sama-sama mengetahui sampai di mana kadar yang akan kita lakukan di dalam perubahan nilai untuk anak-anak kita di ijazah nanti. Kemudian yang ketiga, kita kumpulkan fakta-fakta apa yang mendukung kita untuk melakukan perubahan nilai. Contoh faktanya yang pertama tadi, nilai ini akan menjadi nilai anak kita seumur hidupnya. Karena
ijazah tidak akan dirubah. Kemudian apalagi fakta. Contoh misalnya ada fakta sebenarnya anak ini selama ini rajin, pas US banyak kendalanya. Mungkin wali kelas akan memberikan fakta. Atau contoh tadi misalnya ada kasus yang kedua yang disampaikan Ibu SS, bahwa ada anak yang tiba-tiba hampir tidak bisa mengikuti ujian karena tidak melunasi SPP. Jadi apa fakta penyebab? Contoh misalnya wali kelas akan mengkomunikasikan ternyata anak ini sebenarnya bukan tidak mau, tapi karena situasi sekarang lagi COVID lagi melanda seluruh dunia, perekonomian lagi terancam, si anak ini melalui anak ini dikasih tahu bahwa orang tuanya memang sedang kesulitan. Jadi inilah fakta-fakta yang akan kita gunakan sebagai bekal kita nanti untuk membuat suatu keputusan. Kemudian yang berikut, sebelum kita pastikan keputusan ini kita ambil, kita akan melakukan pengujian benar dan salah. Di sini nanti Bapak Ibu, kita harus memilih kasus ini dalam posisi benar, karena dia dilema etika itu adalah dua pilihan dari pilihan yang benar lawan benar. Jadi kalau nanti pada saat kita menguji kasus ini antara benar dan salah, jika dia salah berarti bukan suatu dilema, tapi dia adalah rujukan moral. Jadi yang pertama, kalau misalnya kita melakukan perbaikan nilai, apakah itu melanggar peraturan yang legal secara undang-undang? Contoh misalnya ada undang-undang resmi yang akan dikenakan hukum jika terjadi perubahan nilai. Jadi kita uji legal namanya. Apakah kalau ada perbaikan nilai itu menjadi pelanggaran yang melanggar undang-undang? Kemudian yang kedua, uji regulasi, uji kode etik. Seandainya ini kita lakukan, apakah ada yang melanggar kode etik kita sebagai guru misalnya? Tidak boleh guru mengubah nilai, harus sesuai berapa dapat anak, harus itu yang kita tulis. Jadi berhubungan dengan kode etik kita sebagai guru. Kalau ini tidak ada melanggar, kita uji lagi benar dan salahnya, uji intuisi, yaitu tadi tiga prinsip tadi yang disampaikan oleh Ibu WH, yaitu berbasis hasil akhir, apakah nanti akan ada yang dilanggar. Kemudian berbasis peraturan, adakah peraturan yang dilanggar yang di sekolah kita atau peraturan yang resmi di pendidikan. Kemudian yang terakhir, berpikir berbasis rasa peduli, apakah yang kita lakukan ini melanggar kepedulian kita terhadap siswa yang akan kita perbaiki nilainya. Jadi sebelum kita membuat suatu keputusan tentang perubahan, salah satu uji benar dan salahnya itu kita lakukan agar bisa kita pastikan bahwa kasus ini memang adalah dilema etika, memilih di antara dua pilihan yang benar. Kemudian uji publikasi. Seandainya kita publishlah kondisi ini, SMK Negeri 1 Sipiro membuat semua siswanya itu lulus dalam posisi minimal KKM, apakah ini akan memalukan sekolah kita atau tidak? Jadi kita uji publish. Contoh misalnya selesai nanti rapat, hasil rapat kita publish. Semua boleh mengupload di Facebook masing-masing. SMK Negeri 1 Sipiro, belum bisa sekarang Pak, ya maaf. Nanti setelah ujian keluar pengumuman lulus, kita publish ke media. Semua siswa SMK Negeri 1 Sipiro lulus dengan minimal KKM. Apakah ini akan memalukan sekolah kita? Jadi itu maksudnya kita uji secara publish ya. Kita uji, jadi kalau sudah dipublish nanti bukan kita lagi yang menilai. Semua secara global, secara dunia nanti akan melihat dan boleh menyampaikan kritiknya. Kemudian yang terakhir, uji benar dan salah ini seandainya ada panutan kita di sekolah, contoh misalnya panutan kita Bapak Kepala Sekolah,
apakah panutan kita akan melakukan hal yang sama dengan yang akan kita lakukan ini? Jadi itu yang terakhir. Bagaimana feeling kita bertanya ke diri kita, oh Bapak itu sebagai kepala sekolah panutan kami. Seandainya terjadi seperti siswa saya sekarang, saya wali kelasnya, apakah Bapak itu akan sama dengan saya mengusulkan perbaikan minimal KKM? Jadi kalau itu sudah kita telusuri dengan benar dan jawabnya itu dapat kita definisikan, barulah nanti kita masuk ke pengujian apakah itu benar paradigma yang kita tentukan di awal tadi, dan hal ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Rizky Nurainun sampai dengan setelah kita uji ini langsunglah kita tentukan keputusannya. Jadi saya persilakan kepada Ibu Ainun untuk melanjutkan poin 5 dan 6. Sekian dan terima kasih.